Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan anggota yang pertama Ariyanti Nur Safitri dengan NIM 21080860005. Yang kedua ada Ahmad Rojikin dengan NIM 21080866007. Dan yang ketiga ada Rizky Bagus Fahreza dengan NIM 21080860011. Dan yang keempat ada saya sendiri, Zulfi Arstia, dengan NIM 21080866027. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang morfologi daun atau folium. Yang pertama, apa itu daun? Jadi daun itu merupakan bagian tumbuhan yang penting yang terdapat pada batang tumbuhan. Nah, di sini ada gambar daun ya. Jadi buku-buku atau nodus merupakan tempat duduk dan melekatnya daun. Di sini ada nodus, tempat melekatnya daun. Lalu ada ketiak daun atau aksila, merupakan sudut antara batang dan daun. Jadi ini ada batang, ini ada daun, dan sudut antara batang dan daun ini namanya aksila atau ketiak daun. Yang ketiga ada klorofil, merupakan zat warna hijau yang terdapat pada daun dan membantu proses fotosintesis. Dan selanjutnya ada daun itu memiliki umur yang terbatas. Daun yang tua akan mati dan runtuh dari batang. Jadi pada waktu akan runtuh, warna daun itu berubah menjadi kekuning-kuningan dan akhirnya menjadi pirang. Nah, jadi daun yang lebih tua itu kemudian mati dan runtuh dari batang. Dan daun itu tuh mempunyai warna yang berbeda dengan daun yang masih segar. Nah, perbedaan warna ini bisa kita lihat bila kita bandingkan warna antara daun yang masih muda dan daun yang sudah dewasa. Yang kedua ada fungsi daun. Fungsi daun itu ada 4. Yang pertama adalah pengambilan zat-zat makanan atau resorpsi. Zat yang diserap berupa zat anorganik, air dan garam itu diambil dari tanah oleh akar tumbuhan. Jadi yang mengambil air dan garam di dalam tanah itu akar. Sedangkan kalau CO2, kan CO2 dari udara. Nah, itu diambil dari celah mulut daun atau stomata. Lanjut, fungsi daun yang kedua ada pengolahan zat-zat makanan atau asimilasi. Nah, zat anorganik tadi yang diserap oleh akar ataupun yang diambil dari celah mulut daun itu akan diubah menjadi zat organik sesuai dengan kebutuhan tumbuhan tersebut melalui proses asimilasi dengan bantuan sinar matahari. Nah, jadi daun itu bisa dikatakan dengan dapur bagi tumbuhan. Misalkan saja ada gas asam arang yang berasal dari udara dengan air yang berasal dari tanah. Di dalam daun itu diubah menjadi zat gula. Dan zat-zat organik yang terbuka di dalam daun itu seterusnya diangkut ke tempat-tempat di mana di dalam tubuh itu memerlukan atau diangkut ke tempat-tempat penimbunan. Dan di situ merupakan zat makanan cadangan. Nah, karena tugasnya yang sebagai pemasak itu, jadi daun itu memerlukan bantuan sinar matahari. Maka daun itu cenderung berbentuk pipih, lebar, dan selalu menghadap ke atas. Kenapa? Karena itu membantu daun untuk mendapatkan sinar matahari sebanyak mungkin. Selanjutnya, fungsi daun ada penguapan air atau transpirasi. Jadi aslinya itu setiap benda yang basah itu di dalam ruangan yang belum jenuh dengan uap air itu akan menguapkan air ke dalam ruang tadi. Nah, seperti pada tumbuhan itu merupakan benda basah yang akan selalu menguapkan air hingga udara yang di sekitarnya jenuh. Nah, peristiwa ini juga berkaitan dengan pengangkutan zat dari tanah. Tumbuhan yang sebagian tubuhnya ada di dalam udara, pada hakikatnya itu merupakan suatu benda basah, suatu benda yang mengandung banyak air. Nah, karena itu, selama udara di tempat tumbuhan itu terdapat belum jenuh dengan uap air, tumbuhan pun akan terus-menerus menguapkan air dari tubuhnya.
Jadi sebenarnya tumbuhan itu membutuhkan banyak sekali air, tapi penguapan air itu tidak dapat dihindarkan oleh tumbuhan itu sendiri. Nah, tapi penguapan air ini juga penting bagi tumbuhan. Mengapa? Karena dengan penguapan air itu menyebabkan air yang diserap dari akar itu, dari tanah, itu akan berjalan dari bawah ke atas mengalir. Jadi itu sangat penting sekali. Apabila di tanah tadi mengandung zat-zat makanan yang dibutuhkan oleh tumbuhan, seperti itu. Lalu yang keempat ada pernapasan atau respirasi. Jadi daun itu memiliki mulut daun yang digunakan sebagai jalan masuknya udara dalam tubuh tumbuhan. Nah, tumbuhan itu mengambil O2 dari udara untuk membakar hasil asimilasi seperti gula, sehingga diperoleh tenaga dan dikeluarkanlah sisa pembakarannya berupa CO2 dan H2O. Selanjutnya ada bagian-bagian daun. Nah, daun yang lengkap itu memiliki 3 bagian, yaitu yang pertama ada upih daun atau pelepah daun, atau bisa disebut vagina. Yang kedua ada tangkai daun atau petiolus, dan yang ketiga ada helaian daun atau lamina. Yang pertama ada upih daun. Nah, jadi upih daun itu umumnya didapati pada tumbuhan berbiji tunggal atau monokotil ya, seperti suku rumput, empon-empon, pisang, dan golongan palma. Upih daun itu selain merupakan bagian daun yang melekat memeluk batang, juga mempunyai fungsi ya. Jadi sebagai pelindung kuncup yang masih muda dan memberikan kekuatan pada batang tanaman. Nah, kadangkala itu upih daun itu membungkus seluruh permukaan batang sehingga batang tidak terlihat dari luar, seperti yang terjadi pada pohon pisang. Jadi yang biasa kita lihat di pohon pisang itu sebenarnya upih dari daun pisang, bukan batangnya. Jadi itu biasa disebut sebagai batang semu, dan itu bukan batang sebenarnya. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada tangkai daun atau petiolus. Jadi tangkai daun itu merupakan bagian yang mendukung bagian helaian daun dengan menempatkan helaian daun pada posisi sedemikian rupa hingga dapat memperoleh cahaya matahari sebanyak mungkin. Pada umumnya, tangkai daun berbentuk silinder dengan sisi atas agak pipih dan menebal pada pangkal. Ya, di sini ada contohnya ya. Jadi ini adalah tangkai daun. Ya, biasanya tuh di sini tuh di pangkalnya itu lebih menebal dan di sebelah sisi atas itu agak pipih. Di sisi atas ini. Lalu penampang melintang daun itu bermacam-macam. Ada yang bulat berongga, pipih dengan tepi melebar, bersegi, dan setengah lingkaran dengan sisi atas beralur dalam. Juga ada berbagai macam keadaan permukaan tangkai daun. Di antaranya ada yang bersisik, berkerut, berambut, lentisel, dan lain-lain. Nah, tangkai daun itu juga dapat mengalami perubahan atau metamorfosis menjadi semacam helaian daun yang disebut filodia. Jadi, tangkai itu bisa berubah bentuk menjadi semacam helaian seperti itu. Nah, itu dinamakan sebagai filodia. Lanjut, ada helaian daun atau lamina. Jadi helaian daun itu merupakan bagian penting tumbuhan dan menarik perhatian. Hingga sifat yang sesungguhnya hanya milik helaian itu disebut juga sebagai sifat daunnya. Misalkan saja tepi daunnya rata. Sebenarnya yang rata itu bukan daun, tapi helaian daunnya itu rata tepinya, tepi helaian daunnya rata, seperti itu. Pada satu tumbuhan, umumnya helaian satu daun akan memiliki bentuk yang sama dengan helaian lainnya, seperti ini. Jadi ini ada gambar helaian daun dan umumnya itu sama.
ini dengan ini dan ini tuh umumnya bentuknya sama. Lalu, namun hal ini bisa saja tidak terjadi seperti pada tumbuhan lobak. Daun yang lebih dekat ke tanah berbeda ukuran dan bentuknya dengan daun yang lebih jauh dari tanah. Jadi kalau di lobak itu daun yang lebih dekat dengan tanah itu bentuknya akan berbeda dengan daun yang daun muda atau daun yang jauh dari tanah. Lalu ada istilah heterofili, adalah suatu sifat tanaman yang memperlihatkan bentuk daun berlainan pada cabang yang berbeda dalam satu pohon. Misalkan saja, pada suatu pohon itu ada cabang A dan cabang B. Di cabang A itu ada daun pertama dan di cabang B ada daun kedua. Jadi antara daun pertama dan kedua itu tadi beda. Nah, itu dinamakan heterofili. Ya, yang kedua ada anisofili. Anisofili adalah suatu sifat tanaman yang memperlihatkan bentuk daun berlainan pada cabang yang sama dalam satu pohon. Jadi misalkan ada suatu cabang, dan di situ ada daun A, daun B, daun C. Nah, antara daun A, B, C itu bentuknya berlainan. Nah, inilah yang dinamakan anisofili. Selanjutnya di sini ada gambar tumbuhan berdaun lengkap ya. Tadi tumbuhan berdaun lengkap itu kan terdiri dari tiga bagian ya. Yang pertama ada pelepah daun, di sini ada pelepah daunnya, ini ada batang ya. Jadi ini tangkai daun, setiap ini tangkai daun. Lalu juga ada helaiannya. Nih, helaian daun. Lalu selain ada tumbuhan dengan berdaun lengkap, juga ada tumbuhan dengan susunan daun yang tidak lengkap. Yang pertama ada daun yang terdiri dari tangkai dan helaian saja. Yang kedua ada terdiri dari pelepah dan helaian saja. Yang ketiga ada terdiri dari helaian saja. Dan yang keempat ada terdiri dari tangkai saja. Yang pertama, ini ada gambar pertama, ini dari Alloplectus. Terdiri dari tangkai dan helaian. Ini ada tangkai dan ini hanya tangkai dan helaian. Jadi di sini nggak ada pelepah daunnya. Nah, lazimnya daun ini tuh disebut daun bertangkai. Susunan daun itu biasanya yang paling banyak kita temukan karena sebagian besar tumbuhan memang mempunyai daun seperti itu. Yang kedua ada daun yang terdiri dari pelepah dan helaian saja. Nah, daun ini tuh biasa disebut dengan daun berupih atau daun berpelepah. Biasanya tuh bisa didapati pada tumbuhan yang tergolong suku rumput ya. Jadi ini di sini ada pelepah dan ini langsung ada daun tanpa ada tangkai. Nah, yang ketiga ada daun yang terdiri dari helaian saja. Jadi di sini tuh tidak ada upih daun ataupun tangkai daun. Biasanya itu disebut daun duduk karena langsung melekat pada batang ya. Ya, ini bisa kita lihat pada ini Calotropis gigantea atau biduri. Daun ini hanya terdiri dari helaian daun saja dan mempunyai pangkal yang sedemikian lebar. Nah, biasanya ini juga bisa disebut sebagai daun yang memeluk batang karena dia langsung ke batang seperti itu. Dan yang terakhir ada daun yang terdiri dari tangkai saja. Ini di sini ada Acacia auricoliformis. Jadi daunnya tuh hanya terdiri atas tangkai saja dan dalam hal ini tangkai tadi itu biasanya lalu menjadi pipih sehingga menyerupai helaian daun. Nah, sebenarnya itu tangkai saja lalu dia berbentuk pipih menyerupai helaian daun seperti itu. Selanjutnya ada bagian pelengkap daun. Bagian pelengkap daun itu ada 3. Yang pertama ada stipula atau daun penumpu. Yang kedua ada selaput bumbung atau orchea. Dan yang ketiga ada lidah-lidah atau ligula. Lanjut.
Nah, yang pertama adalah daun penumpu atau stipula. Nah, biasanya itu berupa dua helai lembaran kecil mirip daun, dekat dengan pangkal dan tangkai daun yang berfungsi untuk melindungi kuncup muda. Nah, bisa berbentuk besar dan lebar dan berguna sebagai alat asimilasi. Stipula dapat mudah gugur ataupun ada pula yang tinggal lama dan gugur bersama-sama daunnya. Jadi, stipula yang dapat mudah gugur itu biasanya di pohon nangka. Di pohon nangka itu kan ada daun yang kecil-kecil itu. Nah, itu namanya stipula. Nah, itu dapat mudah sekali gugur. Dan ada pula yang tinggal lama dan gugur bersama daun-daunnya itu, contohnya seperti pada bunga mawar. Di situ ada stipula dan stipula itu akan gugur bersamaan dengan daun-daun mawar yang lain, seperti itu. Jadi ada 4 jenis stipula menurut letaknya. Yang pertama ada stipula libre, yaitu daun penumpu yang bebas di kanan kiri pangkal tangkai daun. Contohnya kacang tanah atau Archis hypogae. Yang kedua ada stipula adnante atau daun penumpu yang melekat di kanan kiri pangkal tangkai daun. Contohnya pada mawar. Yang ketiga ada stipula axillaris atau stipula intrapetiolaris, yaitu daun penumpu yang berlekat menjadi satu di dalam ketiak daun. Dan yang keempat ada stipula petiole opposite atau stipula antidroma, yaitu daun penumpu yang berlekatan menjadi satu berhadapan dengan tangkai daun agak lebar dan melingkari batang. Contohnya pada Garden Lady Mantle atau Alchemilla mollis. Ya, di sini ada beberapa contoh stipula ya. Yang pertama ada stipula adnante pada mawar atau Rosa sp. Yang kedua ini ada daun penumpu yang lebar untuk asimilasi pada kacang kapri. Ini stipulanya. Yang ketiga ada stipula axillaris atau stipula intraperiolaris. Ini stipulanya. Yang keempat adalah stipula antidroma dan yang kelima ada stipula interpetiolaris. Selanjutnya ada selaput bumbung atau orchea atau orchea. Jadi selaput bumbung itu merupakan selaput tipis yang menyerupai pangkal ruas batang yang terdapat pada tangkai daun. Ini terdapat pada tangkai daun. Ini tipis dan menyerupai pangkal ruas batang. Ini menyerupai pangkal ruas batang. Ini pada Ficus elastica. Dan yang terakhir ada lidah-lidah atau ligula, yaitu selaput kecil yang terdapat di antara batas upih dan helaian daun. Ini batas upih dan helaian daun. Ini helaiannya dan ini upihnya. Ini batasnya. Jadi di sini ada lidah-lidah atau ligula. Ini yang disebut lidah-lidah atau ligula yang berwarna putih ini. Nah, biasanya itu terdapat pada rumput. Dan berfungsi untuk mencegah air mengalir ke dalam ketiak batang dan upih daun sehingga kemungkinan pembusukan bisa dihindarkan. Jadi ini menghindarkan agar air tidak langsung jatuh ke sini. Seperti itu. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai bangun bentuk daun atau Quercus scriptum. Dalam memperoleh kesimpulan yang lebih ringkas dan lebih detail mengenai bangun daun dan mengikat macam-macam dari bangun daun tersebut, maka perlu dilakukan pengelompokan daun berdasarkan letak bagian daun yang terlebar dan dapat dibedakan menjadi 4 golongan, yaitu dengan yang pertama, bagian yang terlebar terdapat di antara tengah-tengah helaian daun. Yang kedua, bagian yang terlebar terdapat di bawah tengah-tengah helaian daun. Yang ketiga, bagian terlebar terdapat di atas tengah-tengah helaian daun tersebut. Yang keempat, tidak ada bagian yang terlebar. Dengan kata lain, helaian daun dari pangkal ke ujung dapat dikatakan sama-sama lebarnya. Yang pertama, yakni bagian yang terlebar berada di tengah-tengah helaian daun yang berisikan bagian bentuk bulat
atau bundar dengan panjang dan lebar memiliki perbandingan yang sama, yaitu 1:1. Contohnya terdapat pada teratai besar. Yang kedua, bangun perisai. Daun dengan rata-rata berbentuk bangun bulat dan mempunyai tangkai daun yang tidak tertanam pada pangkal daun dan terdapat pada tumbuhan jarak. Yang C, corong. Daun dengan perbandingan panjang dan lebar 1,5 sampai 2:1, misalnya pada daun nangka. Yang D, memanjang, oblongus, dengan panjang dan lebar dengan perbandingan 2,5 sampai 3:1, misalnya pada serikaya. Yang E, bangun lancet dengan panjang lebar 3-5:1 pada tanaman Kamboja. Yang pertama, yakni gambar pertama, daun bulat pada teratai besar, bangun perisai pada daun jarak. Yang C, corong pada tumbuhan nangka. Yang D, memanjang terdapat pada serikaya. Yang E, lancet terdapat pada bunga Kamboja. Selanjutnya, bagian yang terlebar terdapat di bawah tengah-tengah laian daun yang berisikan dan dibedakan menjadi dua, yaitu pangkal daun yang bertoreh yang berisikan bangun bulat telur, misalnya bunga kembang sepatu atau cabai rawit. Yang kedua, bangun segitiga yang sama ketiga sisinya, misalnya pada daun bunga pukul 4. Yang ketiga, bangun belah ketupat, bangun segi 4 tetapi sisinya tidak sama panjang, misalnya daun pada bengkoang. Yang keempat, bangun delta, bangun segitiga yang sama ketiga sisinya, misalnya daun pada air mata. Nah, untuk yang bulat telur terdapat pada bunga sepatu. Yang kedua terdapat pada yang C terdapat pada ujung bengkoang, yang D terdapat pada tumbuhan tersebut. Yang B, pangkal daun bertoreh atau berlekuk yang berisikan bangun jantung, bangun seperti bulat telur tetapi pangkal daun memperlihatkan lekukan, misalnya daun waru. Yang B, bangun ginjal atau gerinjal, daun pendek dengan ujung daun tumpul dan atau membulat, serta pangkal berlekuk dangkal, misalnya pada daun pagagan. Yang C, bangun anak panah atau Sagittarius, bentuk daun tidak terlalu lebar, tetapi memiliki ujung tajam dan pangkal dengan lekukan, misalnya pada daun enceng. Yang D, bangun tombak atau Hastatus, seperti pada bangun anak panah, tetapi bagian pangkal daun kanan kiri tangkai mendatar, misalnya daun wewean. Yang terakhir, bertelinga, seperti pada bangun tombak, tetapi pangkal daun kanan kiri tangkai membulat, misalnya daun tempayung. Sesuai dengan penjelasan tersebut, inilah gambar-gambarnya. Yang pertama, bangun jantung. Yang kedua, bangun ginjal. Yang ketiga, bangun anak panah. Yang D, bangun tombak. Dan yang E, bertelinga. Yang ketiga, bagian yang terdapat di atas tengah-tengah laian daun yang meliputi bangun bulat telur sungsang seperti bulat telur, tetapi bagian yang lebar berdekatan dengan ujung daun, misalnya sawo. Yang kedua, bangun jantung sungsang, misalnya daun sidaguri dan daun calincing atau semanggi gunung.
Yang ketiga, bangun segitiga terbalik atau bangun pasak. Misalnya anak daun semanggi. Yang keempat, bangun sundip atau bangun spatel, seperti bangun telur terbalik, tetapi berbeda pada bagian bawahnya yang memanjang, misalnya daun tapak liman. Inilah gambar-gambarnya. Yang pertama, daun sawo, yang kedua semanggi gunung, yang ketiga anak semanggi, dan yang D, tapak liman. Yang keempat, tidak ada bagian yang terlebar atau pangkal sampai ujung hampir sama lebar, yang meliputi bangun garis. Pada penampang melintangnya pipi dan daun sangat panjang, misalnya rumput. Yang kedua, bangun pita, serupa dengan bangun garis, melainkan lebih panjang, terdapat pada daun jagung. Yang ketiga, bangun pedang, seperti bangun garis tetapi daun tebal pada bagian tengah dan tipis kedua tepinya, misalnya daun nanas brang. Yang keempat, bangun paku atau dabus, bentuk daun hampir silinder dengan ujung runcing seluruh bagian kaku dan terdapat pada daun Eukarya Cunningham. Yang kelima, bangun jarum, serupa dengan bangun paku, melainkan lebih kecil dan meruncing lebih panjang, misalnya pinus atau merkusijung. Inilah gambar-gambar sesuai dengan pernyataan di atas. Selanjutnya, materi ujung daun. Ujung daun terdiri dari runcing yang memiliki makna apabila kedua tepi daun di kanan kiri ibu tulang sedikit demi sedikit menuju ke atas dan pertemuannya pada puncak daun membuat suatu sudut lancip yang lebih kecil atau kurang dari 90 derajat. Contohnya pada daun oleander, dan ditemukan pada bangun bulat memanjang lancet segitiga delta dan belah ketupat. Yang kedua, meruncing. Meruncing tidak sama dengan runcing. Meruncing seperti memiliki ujung yang runcing tetapi titik pertemuan kedua tepi daunnya lebih tinggi dari dugaan hingga ujung daun nampak sempit. Contohnya daun sirsat. Yang ketiga, tumpul. Tepi daun yang semula masih agak jauh dari ibu tulang cepat menuju suatu titik pertemuan hingga terbentuk suatu sudut tumpul yang 90 derajat. Yang lebih dari 90 derajat dan sering dijumpai pada bangun telur terbalik dan bangun sundip. Contoh daunnya pada sawo kecil. Yang keempat, membulat, seperti pada ujung tumpul, tetapi tidak berbentuk sudut sama sekali, hingga ujung daun merupakan semacam suatu busur, dan terdapat pada bangun bulat atau jorong dan bangun ginjal, contohnya pada daun teratai besar. Yang kelima, rompang. Ujung daun tampak sebagai garis yang rata, misalnya ujung anak daun semanggi. Yang terakhir, terbelah. Ujung daun justru memperlihatkan suatu lekukan, kadang-kadang terlihat jelas, misalnya pada daun sidaguri. Inilah gambar-gambarnya. Nah, untuk yang runcing dan meruncing berbeda. Yang meruncing lebih panjang daripada yang runcing. Selanjutnya, materi pangkal daun. Pangkal daun dibedakan menjadi dua, yaitu yang tepi daunnya di bagian itu tidak pernah ketemu, tetapi terpisahkan oleh pangkal ibu tulang ujung tangkai daun. Yang meliputi runcing terdapat pada bagian bangun memanjang, lancet, belah ketupat. Yang kedua, meruncing terdapat pada bangun bulat telur sungsang atau daun bangun sundip. Yang ketiga, tumpul
ditemui pada bangun bulat telur dan corong. Yang keempat, membulat, terdapat pada bangun bulat, corong telur, corong dan bulat telur. Yang kelima, rompang, terdapat pada bangun segitiga, delta dan tombak. Yang terakhir, berlekuk, ditemukan pada daun berbentuk bangun jantung, ginjal, dan anak panah. Yang kedua, yang tepi daunnya bertemu dan berlekatan satu sama lain, yang meliputi pertemuan tepi daun pada pangkal terjadi pada sisi yang sama terhadap batang sesuai dengan letak daun pada batang tadi dan dijumpai pada pohon perisai. Yang B, pertemuan tepi daun terjadi pada sisi seberang batang yang berlawanan atau berhadapan dengan letak daunnya dan tampak seperti pangkal daun tertembus oleh batangnya. Susunan tulang daun atau nervatio, bisa dikenal juga dengan venatio, memberi kekuatan pada daun. Oleh karena itu, tulang daun dinamakan rangka daun atau skeletori. Di sisi lain, sebagai penguat tulang daun, sesungguhnya adalah sebagai berkas-berkas pembuluh yang berfungsi sebagai jalan dalam pengangkutan zat-zat. Jalan-jalan antara lain jalan pengangkutan zat-zat yang diambil tumbuhan dari tanah, yakni air beserta garam di dalamnya. Yang kedua, jalan pengangkutan hasil asimilasi dari tempat pembuatannya dari daun menuju bagian yang lain. Tulang-tulang daun menurut besar kecilnya dibedakan menjadi 3 macam, yaitu ibu tulang atau koska. Tulang yang biasanya besar dan merupakan terusan tangkai daun dan terdapat di tengah-tengah membujur dan membelah daun. Tulang-tulang cabang. Yang kedua, tulang-tulang cabang. Tulang-tulang yang lebih kecil daripada ibu tulang dan tulang berpangkal pada ibu tulang. Tulang cabang berasal dari ibu tulang dan dinamakan tulang cabang tingkat 1. Cabang tulang tingkat 1 dinamakan yang cabang tingkat 2, begitu seterusnya. Selanjutnya, urat-urat daun. Tulang-tulang cabang yang lebih kecil atau lembut dan satu sama lain beserta tulang-tulang yang lebih besar membentuk susunan seperti jala, kisi, dan lainnya. Dalam daun, tulang-tulang cabang tingkat 1 yang tumbuh ke samping menjadi ke arah tepi daun dan dapat memperlihatkan sifat-sifat berikut. Sifat-sifatnya, tulang cabang tadi dapat mencapai tepi daun. Tulang cabang tadi berhenti sebelum mencapai tepi daun. Tulang cabang tadi berdekatan dengan tepi daun, lalu membengkok ke atas dan bertemu dengan cabang di atasnya dan dilanjutkan begitu seterusnya. Macam-macam tulang daun. Tulang daun yang pertama yaitu menyirip, memiliki bentuk layaknya susunan tulang ikan. Tulang ini kerap ditemukan pada tumbuhan berbiji atau dikotil, antara lain daun jambu, mangga, nangka, dan rambutan. Yang kedua, daun menjari, memiliki susunan layaknya seperti jari-jari yang dilebarkan. Ujung tangkai akan mengeluarkan beberapa tulang yang memancar seperti susunan jari tangan. Lazimnya, tulang daun menjari berjumlah 5 dengan bagian tengah yang paling besar dan memanjang, sedangkan bagian samping akan terlihat semakin pendek dan ditemukan pada tumbuhan singkong, pepaya, dan jarak. Yang ketiga, daun melengkung. Sesuai dengan namanya, tulang ini mempunyai susunan berupa garis-garis lengkung dan memiliki satu tulang yang besar di tengah dan tulang lainnya akan mengikuti jalannya tepi daun. Yang keempat, tulang daun sejajar. Tulang pada daun ini
pada tulang daun yang satu ini umumnya akan berbentuk seperti garis-garis lurus sejajar seperti namanya. Pada bentuk tulang daun sejajar atau recti nervis, daun memiliki satu tulang besar yang membujur ke bagian tengah dan tulang-tulang lainnya akan nampak lebih kecil. Semua tulang daun sejajar biasanya terlihat memiliki arah yang sejajar dengan ibu tulang dan ditemukan pada tumbuhan jagung, tebu, padi, dan kelapa. Inilah gambar-gambar tulang-tulang daun. Yang pertama melengkung, yang kedua menjari, yang ketiga menyirip, dan yang terakhir sejajar. Materi selanjutnya yaitu tepi daun Marcovoli. Tepi daun terdiri dari dua, yaitu bersifat rata atau integer, misalnya pada nangka. Jadi tepi daun itu rata yang di sampingnya itu tidak bergerigi atau ada lekukan-lekukan. Yang kedua bertoreh. Tepi toreh beraneka ragam dan dibedakan menjadi toreh-toreh yang tidak dapat mempengaruhi dan toreh-toreh yang mengubah bangun asli daun. Toreh yang tidak bergantung pada jalannya tulang daun dan disebut dengan toreh merdeka. Tepi daun dengan toreh merdeka meliputi yang pertama bergerigi. Bergerigi jika sinus dan angulus sama lancipnya, contohnya pada daun lantana. Dan dikenal pula jenis lain menurut besar kecilnya. Yang kedua bergerigi ganda. Seperti pada tipe bergerigi tetapi angulusnya cukup besar dan tepinya bergerigi. Yang ketiga bergigi. Berbeda dengan yang kedua, yaitu yang kedua kan bergerigi dan yang ini bergigi. Jika sinus tumpul sedangkan angulusnya lancip, contohnya pada daun beluntas. Yang keempat beringgit. Beringgit merupakan kebalikan dari tipe bergigi. Sinus tajam dan angulusnya tumpul, contohnya pada daun cocor bebek. Yang terakhir berombak atau repandus. Jika sinus dan angulusnya sama-sama tumpul, contohnya pada daun air mata pengantin. Untuk gambar bisa dilihat di samping, untuk yang atas, untuk gambar yang bergigi. Dan yang kiri, yang bawah, bagian sebelah kiri untuk yang beringgit, yang berombak, terdapat gambar bawah sebelah kanan. Tepi daun dengan toreh-toreh yang mempengaruhi bentuknya. Jika toreh-toreh daun besar dan dalam, bangun daun akan terpengaruh olehnya, sehingga bangun asli tidak lagi tampak. Toreh-toreh yang besar dan dalam biasanya terdapat di antara tulang-tulang yang besar atau di antara tulang-tulang cabang. Jika daun amat besar atau lebar, misalnya daun pepaya, bagian daun ini di antara toreh-toreh yang besar dan dalam itu dapat bertoreh-toreh lagi, sehingga makin tidak kentara bangun asli daunnya. Berdasarkan dalamnya toreh-toreh, tepi daun dapat dibedakan dalam yang satu berlekuk atau lobatus, yaitu jika dalamnya toreh kurang dari setengah panjangnya tulang-tulang yang terdapat di kanan kirinya. Yang kedua bercangap atau visus, jika dalamnya toreh kurang lebih sampai tengah-tengah panjang tulang-tulang daun di kanan kirinya. Yang ketiga berbagi atau partitus, jika dalamnya toreh melebihi setengah panjangnya tulang-tulang daun di kanan kirinya. Letak toreh-toreh ini bergantung pada susunan tulang-tulang daun. Maka, sebutan untuk mencandra tepi daun yang bertoreh dalam dan besar ini selalu merupakan kombinasi antara sifat torehnya dengan susunan tulang daun yang bersangkutan. Hingga demikian, dapat dibedakan daun-daun dengan tepi seperti berikut. Yang pertama, berlekuk menyirip.
atau pinnati lobus. Jika tepi berlekuk mengikuti susunan tulang daun yang menyirip, misalnya daun terong. Yang kedua, bercangap menyirip atau pinnati jidus, tepi bercangap, sedangkan daunnya mempunyai susunan tulang yang menyirip, misalnya daun keluih. Yang ketiga, berbagi menyirip atau pinnati partitus, tepi berbagi dengan susunan tulang yang menyirip, misalnya daun kenikir. Yang keempat, berlekuk menjari atau palmati lobus, tepi berlekuk susunan tulang menjari, misalnya daun jarak pagar. Yang kelima, bercangap menjari atau palmatifdus, jika tepinya bercangap sedang susunan tulangnya menjari, misalnya daun jarak. Yang keenam, berbagi menjari atau palmatipartitus, yaitu jika tepi berbagi sedang daunnya mempunyai susunan tulang yang menjari, misalnya daun ketela pohon. Daging daun. Daging daun atau intervenium ialah bagian daun yang terdapat di antara tulang-tulang daun dan urat-urat daun. Bagian inilah yang merupakan dapur tumbuhan yang sesungguhnya. Di bagian ini, zat-zat yang diambil dari luar diubah menjadi zat-zat yang sesuai dengan keperluan kehidupan tumbuh-tumbuhan tersebut. Tebal atau tipisnya helaian daun pada hakikatnya juga bergantung pada tebal tipisnya daging daun. Berkaitan dengan sifat tersebut, daun dibedakan menjadi satu, tipis seperti selaput atau membranaceous, misalnya daun paku selaput. Yang kedua, seperti kertas, tipis tetapi cukup tegar, misalnya daun pisang. Yang ketiga, tipis lunak atau herbaceous, misalnya daun selada air. Yang keempat, seperti perkamen atau perkamentheus, tipis tetapi cukup kaku, misalnya daun kelapa. Yang kelima, seperti kulit atau belulang atau coriaceous, yaitu jika helaian daun tebal dan kaku, misalnya daun nyamplung. Yang keenam, berdaging atau carnosus, yaitu jika tebal dan berair, misalnya daun lidah buaya. Selanjutnya, warna daun. Walaupun telah maklum bahwa daun itu biasanya berwarna hijau, tetapi tak jarang kita jumpai daun yang warnanya tidak hijau. Lagi pula, warna hijau pun dapat memperlihatkan banyak variasi atau nuansa. Sebagai contoh, dapat disebutkan daun beberapa yang berwarna. Ada merah, misalnya daun bunga buntut bajing. Ada warna hijau bercampur atau tertutup warna merah, misalnya bermacam-macam daun puring. Ada hijau tua, misalnya daun nyamplung. Dan ada juga hijau kekuningan, misalnya daun tanaman guni. Permukaan daun. Pada umumnya, warna daun pada sisi atas dan bawah jelas berbeda. Biasanya sisi atas tampak lebih hijau, licin, atau mengkilat jika dibandingkan dengan sisi bawah daun. Perbedaan warna tadi disebabkan karena warna hijau lebih banyak terdapat pada lapisan atas daripada di lapisan bawah. Terkadang pada permukaan daun terdapat alat-alat tambahan yang berupa sisik-sisik, rambut-rambut, duri, dan lain sebagainya. Melihat keadaan permukaan daun itu, orang lalu membedakan permukaan daun. Yang pertama, licin atau leafish. Dalam hal ini permukaan daun kelihatan mengkilat atau nitidus. Sisi atas daun kopi
Contohnya, suram atau opakus, misalnya daun ketela rambat. Berselaput lilin atau pruinosus, misalnya sisi bawah daun pisang. Yang kedua, gundul atau glaber, misalnya daun jambu air. Yang ketiga, kasap atau skaber, misalnya daun jati. Yang keempat, berkerut atau rugosus, misalnya daun jarong. Yang kelima, berbingkul-bingkul, seperti berkerut tetapi kerutannya lebih besar, misalnya daun air mata pengantin. Yang keenam, berbulu. Jika bulu halus dan jarang-jarang, misalnya daun tembakau. Ketujuh, berbulu halus dan rapat atau flossus. Berbulu sedemikian rupa sehingga jika diraba terasa seperti laken atau beludru. Selanjutnya, berbulu kasar atau hispidus. Jika rambut kaku dan jika diraba terasa kasar, seperti daun gadung. Yang terakhir, bersisik atau lepidus, seperti misalnya sisi bawah daun durian. Daun majemuk. Daun berbagai jenis tumbuhan akan terlihat bahwa ada di antaranya yang satu, pada tangkai daunnya hanya terdapat satu helaian daun saja. Daun yang demikian dinamakan daun tunggal atau folium simplex. Yang kedua, tangkainya bercabang-cabang, dan baru pada cabang tangkai ini terdapat helaian daunnya, sehingga di sini pada satu tangkai terdapat lebih dari satu helaian daun. Daun dengan susunan yang demikian disebut daun majemuk atau folium compositum. Suatu daun majemuk dapat dipandang berasal dari suatu daun tunggal yang torehnya sedemikian dalamnya, sehingga bagian daun di antara toreh-toreh itu terpisah satu sama lain, dan masing-masing merupakan suatu helaian kecil yang tersendiri. Pada suatu daun majemuk dapat kita bedakan bagian-bagian berikut. Yang pertama ada ibu tangkai daun, atau nama ilmiahnya Potiolus communis, yaitu suatu daun majemuk yang menjadi tempat duduknya helaian-helaian daunnya yang di sini masing-masing dinamakan anak daun atau foliolum. Ibu tangkai daun dapat dipandang merupakan penjelmaan tangkai daun tunggal ditambah dengan ibu tulangnya. Oleh sebab itu, kuncup ketiak pada tumbuhan yang mempunyai daun majemuk letaknya juga di atas pangkal ibu tangkai pada batang. Yang kedua, tangkai anak daun atau dengan nama ilmiah petiololus, yaitu cabang-cabang ibu tangkai yang mendukung anak daun. Bagian ini dapat dianggap sebagai penjelmaan pangkal suatu tulang cabang pada daun tunggal. Oleh sebab itu, di dalam ketiaknya tak pernah terdapat suatu kuncup. Yang ketiga ada anak daun dengan nama ilmiah foliolum. Bagian ini sesungguhnya adalah bagian-bagian helaian daun yang karena dalam dan besarnya toreh menjadi terpisah-pisah. Anak daun pada suatu daun majemuk lazimnya mempunyai tangkai yang pendek saja atau hampir duduk pada ibu tangkai, misalnya pada daun seledri. Ada kalanya anak daun mempunyai tangkai yang cukup panjang dan jelas kelihatan, misalnya pada daun mangkokan. Karena suatu daun majemuk dapat dipandang berasal dari suatu daun tunggal, pada daun majemuk dapat pula kita temukan bagian-bagian lain seperti pada daun tunggal. Yang keempat, upih daun atau dengan nama ilmiah vagina, yaitu bagian di bawah ibu tangkai yang lebar dan biasanya memeluk batang, seperti dapat kita lihat pada daun pinang. Sama halnya dengan daun tunggal, pada pangkal ibu tangkai, daun majemuk atau di dekat pangkal ibu tangkai
Dapat pula ditemukan sepasang daun penumpu, seperti misalnya pada daun mawar, yang berupa dua daun kecil melekat pada kanan kiri pangkal ibu tangkai daun, dan pada daun kacang kapri, yang di sini merupakan sepasang daun yang lebar dan ikut serta menunaikan tugas daun sebagai alat untuk berasimilasi. Untuk menghindari terjadinya kekeliruan dalam soal apapun, selalu diperlukan penelitian atau pemeriksaan yang seksama. Menurut susunan anak daun pada ibu tangkainya, daun majemuk dapat dibedakan dalam dua golongan, yaitu yang pertama daun majemuk menyirip atau pinnatus, jika anak daun tersusun seperti sirip pada kanan kiri ibu tangkainya. Yang kedua, daun majemuk menjari atau palmatus. Yang ketiga, daun majemuk bangun kaki atau pedatus. Yang keempat, daun majemuk campuran atau digitato pinnatus. Materi selanjutnya yaitu daun majemuk bangun kaki. Pada daun majemuk bangun kaki, anak daun yang paling pinggir tidak duduk pada ibu tangkai daun, tetapi duduk pada tangkai anak daun. Selanjutnya ada daun majemuk campuran. Ibu tangkai daun memiliki bentuk menjari, sedangkan tangkai anak daunnya memiliki bentuk menyirip. Contohnya pada tanaman putri malu. Selanjutnya adalah tata letak daun pada batang. Nodus atau buku-buku batang adalah tempat duduknya suatu daun. Bagian antara dua nodus disebut dengan ruas. Berdasarkan jumlah daun pada buku-buku batang, terdapat 3 kemungkinan tata letak daun, yaitu yang pertama, pada setiap buku-buku batang terdapat satu daun. Yang kedua, pada setiap buku-buku batang terdapat 2 daun yang berhadap-hadapan. Yang ketiga, pada setiap buku-buku batang terdapat lebih dari 2 daun. Yang pertama yaitu pada setiap nodus atau buku-buku batang terdapat satu daun. Tata letak daun ini dinamakan dengan tersebar atau foliaspar. Tetapi setelah diteliti lebih lanjut, persebaran ini memiliki sifat beraturan, sehingga menghasilkan rumus daun. Rumus daun dapat diambil jika kita mengambil salah satu titik pada tempat duduk daun atau nodus sebagai titik tolak, maka untuk mencapai nodus daun di atasnya yang berada tepat pada garis vertikal di atas daun pertama yang dijadikan titik tolak tadi, untuk mencapainya kita harus berputar mengikuti garis spiral mengelilingi batang. Selama proses melingkar untuk mencapai daun vertikal pada titik tolak, akan melewati daun-daun lain. Hal tersebut akan terjadi secara berulang pada daun yang lainnya. Jarak antara sudut dua daun disebut dengan sudut divergensi, yaitu memiliki rumus A per B kali 360 derajat, dengan A sebagai jumlah daun yang dilewati dalam sekali melingkar, B pecahan yang nilainya tetap untuk satu jenis tanaman, dan 360 derajat adalah besar suatu sudut lingkaran penuh. Dan kumpulan dari deret sudut divergensi ini akan membentuk deret Fibonacci, yaitu setengah, sepertiga, 2/5, 3/8, 5/13, 8/21, dan seterusnya. Nah, pada beberapa kasus, ada daun yang duduknya saling rapat dan berjejal-jejal, atau disebut dengan roset. Roset ini memiliki 2 jenis, yaitu yang pertama ada roset akar, yaitu batang yang terlalu pendek sehingga daun berjejal di dekat tanah, misalnya pada lobak. Yang kedua ada roset batang. Roset batang memiliki ciri daun tumbuh dan berjejal di ujung batang, misalnya pada pohon kelapa. Selanjutnya ada mozaik daun. Mozaik daun memiliki ciri semua daun terlentang ke kiri dan ke kanan dengan menggunakan bidang datar seefektif mungkin. Daun muda berada di tengah dan daun tua akan ke pinggir dan biasanya akan tumbuh lebih lebar. Contohnya pada tanaman kemiri. Selanjutnya ada pada setiap buku-buku batang terdapat 2 daun yang saling berhadapan.
memiliki ciri-ciri antara dua daun yang berhadapan membentuk sudut 180 derajat. Kedua, antara daun bawah dan daun atas memiliki arah saling bersilangan. Contohnya pada mengkudu atau Morinda citrifolia. Yang ketiga ada pada setiap buku-buku batang terdapat lebih dari 2 daun. Memiliki ciri tata letak daun berhadapan dengan dan berkarang, rumus daun tidak dapat ditentukan. Pada duduk daun diperlihatkan ortosik-ortosik yang menghubungkan daun yang tegak lurus satu sama lain. Contohnya pada tanaman alamanda. Selanjutnya ada bagian tata letak daun. Terdapat beberapa istilah, yaitu garis ortosik atau garis vertikal yang menghubungkan dua daun yang tegak lurus. Pada gambar dapat dilihat dengan huruf Romawi dan garis warna biru. Pada gambar tersebut dapat dilihat garis ortosik pertama menghubungkan antara duduk daun pertama dengan duduk daun ke-6, yaitu melewati dua daun. Dengan daun pertama tidak dihitung. Garis ortosit tersebut dibuat berdasarkan rumus daun yang telah didapat ketika kita mengamati tumbuhan. Untuk menggambar suatu bagan, kita harus menentukan rumus daun terlebih dahulu. Misalnya, setelah mengamati tumbuhan, kita menemukan rumus daun tersebut adalah 2/5. Maka, saat kita menggambar suatu bagan, ortosit yang kita buat berjumlah 5, sehingga satu silinder atau pada gambar sehingga satu silinder atau diibaratkan sebagai batang dibagi menjadi 5 bagian. Dengan duduk daun dibuat loncat satu ortosit. Selanjutnya ada istilah spiral genetik. Spiral genetik adalah banyaknya putaran untuk mencapai dua daun yang tegak lurus dalam satu ortosit. Pada gambar ada dua spiral genetik. Karena pada gambar memiliki garis ortosik 5 dan spiral genetik 2, maka rumus daunnya adalah 2/5. Selanjutnya ada diagram tata letak daun. Pada diagram tata letak daun ini, lingkaran terluar memiliki arti sebagai buku batang paling bawah, dan semakin ke dalam, semakin mendekati puncak. Spiral genetik dilambangkan dengan garis putus-putus. Rumus daun satu jenis tumbuhan adalah sama, tetapi ada beberapa kasus, yaitu anomali pada jenis daun tertentu. Anomali ini ada dua jenis, yaitu yang pertama spirostik. Spirostik ini terjadi karena pertumbuhan batang tidak lurus, tetapi memutar. Akibatnya, ortosiknya ikut memutar dan menjadi garis spiral. Contoh pada pacing. Yang kedua ada parastik. Parastik memiliki ciri garis spiral yang arahnya memutari batang ke kiri dan ke kanan, menghubungkan daun yang arahnya ke samping atau mendatar, mempunyai jarak cukup rapat, sehingga daunnya seakan-akan duduk menurut garis spiral ke kiri dan ke kanan. Akibatnya, ortosit pada garis spiral sulit dibedakan, contoh pada nanas dan kelapa sawit.